Selamat hari Minggu dan selamat datang kami ucapkan kepada kita semua. Kami dari Majelis Jemaat GKPS Resort Batam mengadakan ibadah buat kita semua dimanapun kita berada. Dari kami petugas ibadah, kami dari Majelis GKPS Jemaat Maranatha, jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segala batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari liang kubur, Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang terperas. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Engkau adalah Raja yang baik serta Maha Pengasih, yang telah menyelamatkan kami dari maut. Pada saat ini, segenap hati dan jiwa kami hendak memuliakan serta memuji Engkau dalam ibadah ini, karena Engkau telah menyelamatkan kami melalui Yesus Kristus anak-Mu. Kami memohon kehadirat-Mu di tengah-tengah ibadah jemaat ini. Secara khusus pada saat ini dunia menderita karena virus corona COVID-19. Untuk memperangi kehidupan kami supaya memiliki kekuatan baru serta dipenuhi sukacita untuk melakukan perintah-Mu setiap saat. Kiranya melalui ibadah ini kami memperoleh hikmat dalam menjalani kehidupan ini, serta memperoleh kekuatan baru dalam melaksanakan pekerjaan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sampaikan doa permohonan ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan kita bernyanyi. Kita bernyanyi dengan judul Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang
namamu kudus, kudus Tuhan. Kita angkat kembali pujian kita. Kita mulai dari awal, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kudus dan Maha Kuasa, kami datang ke hadirat-Mu dalam kerendahan hati untuk mengaku dosa-dosa serta memohon pengampunan. Ya Tuhan Allah, kami juga mengaku pada saat ini wabah pandemi COVID-19 menimbulkan ketakutan serta kegelisahan dalam hidup kami. Terkadang iman kami pun menjadi goyah di tengah-tengah situasi ini. Di dalam kesatuan hati, marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan kita supaya Dialah yang menyertai, memelihara dan melindungi kita. Dialah yang menjauhkan dan mengakhiri wabah itu dari kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Karena itu marilah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, dan percayalah, sebab Dialah yang memelihara kita. Kini kami sungguh menyadari keadaan kami dan memohon keampunan dosa. Ya Allah Bapa, kasihanilah kami. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih karunia dan Maha Kudus, Engkau menghendaki supaya kami saling mengasihi, rukun dan damai. Namun kami sering lalai melakukannya. Pada kondisi saat ini, kami hanya mementingkan diri kami sendiri dan tidak memperdulikan orang lain. Kami tidak menjadi berkat bagi orang lain, tetapi sebaliknya menjadi sumber penderitaan. Kami kurang berperan sebagai garam dan terang dalam kehidupan kami sehari-hari. Hapuskanlah dosa dan pelanggaran kami karena kasih-Mu,
Ya Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat duduk kembali dan kita bernyanyi. Kita angkat kembali pujian yang berjudul Sejauh Timur dari Barat. Kembali pujian kita betapa besar. Kita kembali ke refren. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Marilah kita membaca dan mendengar firman Tuhan yang menjadi nats bacaan minggu ini, tertulis dalam kitab Yesaya 52 ayat 7 sampai 12.
Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan berlari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kita angkat nyanyian kita dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1 tambah ayat 2. Serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Ayat 2. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat yang berjudul Indah Rencanamu Tuhan. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan tak ku berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kita angkat kembali pujian untuk Tuhan. Indah rencanamu Tuhan. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan
Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita satukan hati dan pikiran, dan marilah kita berdoa. Segala puji, hormat, sembah sujud kami kepadamu ya Allah Bapa, yang kami kenal dan yang kami sembah melalui anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami pada saat ini kami boleh bersyukur dan mengucap terima kasih kehadiratmu atas segala berkat yang kau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, hingga pada saat ini kami masih boleh bernyanyi, berdoa kepadamu, dan kami masih merasakan kasih setia daripada Tuhan. Bapa di surga, walaupun pada saat ini seluruh manusia di penjuru bumi menangis dan menjerit, kami tidak tahu lagi apa yang akan kami lakukan Tuhan, di mana virus corona COVID-19, wabah penyakit yang sangat menakutkan telah menyebar ke seluruh dunia, bahkan di tengah-tengah tempat tinggal kami di mana kami berada. Kami tidak tahu apa yang kami akan perbuat. Kami tidak tahu akan kemana kami pergi. Kami takut, kami menangis. Bapa di surga, kami mohon Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami. Kuatkan seluruh hati dan pikiran kami, begitu juga umatmu dimanapun berada, agar senantiasa kami kuat untuk menghadapi segala tantangan, segala cobaan ini. Begitu juga imbas dari semua wabah ini Tuhan, semua manusia di atas bumi ini sangat merasakan kesulitan ekonomi akibat dari wabah ini. Banyak umatmu yang sudah kesulitan akan makanan, akan kebutuhan hidup sehari-hari, tapi yakin dan percaya akan kemurahan hati Tuhan, akan kemurahan Tuhan akan membimbing kami semua, agar ke depan kami umatmu dimanapun berada, kami boleh tahan, kami boleh sanggup untuk menghadapi semua gelombang yang datang menerpa kehidupan kami. Bapa di surga, khususnya jemaatmu, jemaat GKPS Resort Batam dimanapun berada, jemaat GKPS Sungai Panas Batam, jemaat GKPS Nongsa, jemaat GKPS Maranatha, kami sangat merasakan kesulitan akan wabah ini, ketakutan akan penyakit, dan juga kesulitan ekonomi. Tuhanlah penolong kami. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi buat kami esok pagi. Kami tidak tahu apa yang terjadi buat kami minggu depan. Kami tidak tahu apa yang terjadi buat kami bulan depan atau tahun depan. Tapi kami yakin dan percaya akan rencana Tuhan akan indah pada waktunya bagi kami, umatmu yang selalu menjerit memanggil namamu. Begitu juga Tuhan seluruh warga GKPS dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati semua, menjauhkan kami dari wabah penyakit corona COVID-19. Kiranya Tuhan membungkus kami semua melalui kuasa Roh Kudus daripada Tuhan, agar kami merasa dikuatkan, agar kami kuat, agar kami mampu dan dimampukan untuk menghadapi, untuk menangkal semua wabah tersebut. Begitu juga anak-anak jemaatmu dimanapun berada Tuhan, kuatkan mereka semua, mereka yang di dalam pendidikan, mereka yang bekerja,
entah dimanapun mereka berada. Kami tidak tahu Bapa apa yang terjadi pada mereka. Kami tidak bisa melihat. Kami hanya mampu berkomunikasi melalui telepon. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai mereka, sebagaimana Tuhan juga menyertai kami di sini pada saat ini. Wargamu, terkhusus GKP Sarsot Batam, akan yang kesulitan pekerjaan, yang kesulitan ekonomi, bukakanlah jalan bagi jemaatmu semuanya, beri petunjuk ya Bapa. Begitu juga Tuhan ketuk hati para dermawan agar juga terketuk hatinya untuk membantu wargamu, jemaatmu yang membutuhkan. Agar senantiasa juga kami dapat bersorak-sorai memuji dan memuliakan namamu dan selalu mengucap syukur apapun pergumulan yang kami hadapi seperti pada saat ini. Ajar kami agar selalu dapat mengucap syukur. Ajar kami Tuhan agar selalu kami dapat berdoa kepadamu. Ajar kami agar selalu juga dapat bernyanyi memuji namamu. Dan ajar kami juga agar kami dapat membuka hati dan pikiran kami untuk saling mengasihi di antara kami sesama umat yang percaya kepadamu, agar senantiasa juga kami dapat merasakan begitu besar kasih karuniamu kepada kami pribadi, lapis pribadi. Bapa di sorga, atas dosa yang kami perbuat di dalam hidup kami, kami mohon ampun ke hadapan Tuhan. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, agar kiranya jangan itu menjadi penghambat berkat-Mu yang hendak Engkau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa dan sembah sujud kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali dan kita bernyanyi. Kita kembali angkat pujian untuk Tuhan dari nyanyian kita yang berjudul Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh
kembali pujian kita untuk Tuhan. Kita mulai dari awal. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Kita angkat kembali. Bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada Minggu Palmarum tanggal 5 April 2020 diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka orang-orang Farisi seorang kepada yang lain
Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, 6 hari sebelum hari raya Paskah di Betania, Marta dan Maria mengadakan perjamuan kepada Yesus Kristus dan Lazarus. Lazarus adalah orang yang telah dibangkitkan oleh Yesus Kristus dari antara orang mati. Pada saat itu juga Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Dan ada murid Yesus yang bernama Yudas melihat apa yang diperbuat oleh Maria adalah sesuatu tindakan pemborosan. Ia menuangkan minyak narwastu mengurapi Yesus Kristus yang seharga 300 dinar. Itu dapat memberi makan orang-orang miskin. Maka Yudas menyatakan, alangkah baiknya kalau itu diberikan untuk orang-orang miskin. Tapi apa jawaban Yesus atas tindakan Maria yang mengurapinya? Biarkanlah dia melakukan itu seperti untuk penguburanku. Itulah jawaban Yesus terhadap sikap dan pernyataan daripada Yudas, supaya jangan melihat tindakan yang dilakukan oleh Maria adalah pemborosan semata, tapi itu adalah tindakan ibadah, di mana nantinya saat Yesus disalibkan dan mati, tidak sempat dia diurapi, sudah harus dikuburkan. Dan itulah pertanda bahwasanya apa yang dilakukan oleh Maria itu sudah lebih dahulu untuk kebutuhan penguburan daripada Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, tindakan Maria adalah sesuatu hal yang mendahului sebelum Yesus dikuburkan nantinya, sebagai penggenapan kepada tradisi-tradisi daripada orang-orang Yahudi yang harus mengurapi orang-orang yang telah meninggal dunia. Setelah itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, orang banyak mendengar bahwa Yesus akan datang ke Yerusalem untuk mengadakan, untuk ikut dalam perayaan Paskah. Paskah adalah peringatan bagaimana karya Allah yang menyelamatkan Israel, dan itu dilakukan seluruh orang Israel yang datang dari seluruh penjuru dunia, menyatakan bagaimana kemahakuasaan Tuhan yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Nah, saudara-saudara, pada saat itu juga setelah orang banyak mendengar Yesus Kristus akan datang ke Yerusalem, maka orang yang telah mendengar, orang yang telah melihat mujizat yang dilakukan Yesus Kristus yang membangkitkan Lazarus, mereka mengungkapkan iman mereka dengan memberikan sambutan atas kehadiran Yesus Kristus ke Yerusalem dengan berbagai hal. Ada yang membuat daun palem, ada yang menyebarkan juga
jubahnya untuk mengungkapkan bagaimana mereka menyambut Yesus sebagai seorang raja, sebagai seorang yang menyelamatkan mereka. Tentu pada saat itu pengalaman mereka adalah untuk selamat dari penjajahan Romawi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang mendengar, orang yang telah melihat mujizat Tuhan Yesus Kristus, mengungkapkan sukacita mereka untuk menyambut Yesus Kristus sebagai seorang raja. Dan inilah yang dinyatakan juga pada kita pada Minggu Palmarum ini. Ada sesuatu yang menekan kita, yang kita ingin dibebaskan dari hal itu. Kita mengalami pergumulan yang berat. Siapakah yang akan menyelamatkan kita dari virus COVID-19 ini? Kita mungkin mencari-cari siapakah yang menyelamatkan kita. Dan untuk itulah seperti firman ini, hanya Yesus sebagai Tuhan yang menyelamatkan dan yang membebaskan kita, sehingga kita juga menjadi orang-orang yang dapat sembuh dan menang dari perjuangan-perjuangan kita melawan COVID-19 ini. Mari kita berikan hati kita menyambut Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat. Jangan kita terlarut di dalam kesedihan kita, jangan kita terlarut di dalam ketakutan kita, tapi lihat ada rupanya yang datang mau membebaskan kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita ungkapkan itu dengan ungkapan ada damai di dalam diri kita. Daun palem adalah simbol perdamaian. Mari kita berdamai dengan diri kita, mari kita berdamai dengan sesama, mari kita berdamai dengan Tuhan untuk menyambut Tuhan Sang Juru Selamat yang membebaskan kita dari pergumulan dan dari penderitaan untuk melawan COVID-19 ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di sini dinyatakan Yesus menunggang seekor keledai muda. Itu adalah simbol kerendahan hati, bahwasanya dia memimpin bukan sebagai pemimpin politis yang dengan kekerasan. Dia bukan pemimpin untuk mewujudkan bagaimana keinginan orang-orang supaya dia menjadi raja dunia, tapi dia memperlihatkan bagaimana kerendahan hati seorang raja yang menyelamatkan, yang dengan rendah hati meninggalkan kemuliaannya yang dari sorga menjadi manusia, supaya manusia itu dapat menerimanya dan manusia itu dapat diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini jagalah yang harus kita terjemahkan pada saat sekarang ini. Mari kita melihat Yesus Kristus yang rendah hati, yang penuh empati, mau datang kepada kita untuk membebaskan kita. Jadi jangan kita takut, jangan kita khawatir tentang apapun, sebab Tuhan itu yang penuh empati, yang penuh perhatian, mau datang bersama-sama dengan kita untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di sini juga diperlihatkan bahwasanya berita tentang kebangkitan daripada Lazarus itu adalah mujizat yang nyata, dan orang mau melihat bagaimana mujizat itu nyata. Mereka berbondong-bondong untuk melihat bagaimana mujizat, bagaimana Yesus Kristus sang pemberi keajaiban itu.
Dan diperlihatkan juga di sini bagaimana mereka dengan bahagia menyambut Yesus Kristus. Apa artinya? Mujizat masih terjadi pada saat sekarang ini. Itulah yang harus membangkitkan pengharapan kita. Sebagaimana Lazarus telah dibangkitkan dan dia menjadi saksi hidup pada saat itu, dan pada saat ini juga kita harus mengamini bahwasanya mujizat-mujizat Yesus masih berlaku pada saat ini untuk menyelamatkan kita, menyembuhkan kita dari tantangan yaitu COVID-19 itu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu hal yang menarik yang dinyatakan oleh orang-orang Farisi melalui firman ini. Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Mungkin COVID-19 ini bagi sebagian orang adalah satu cara untuk memporak-porandakan iman kita. Tapi dengan kehadiran Yesus Kristus, orang Farisi juga menyatakan ada mujizat sehingga orang banyak percaya, semakin percaya kepada Yesus Kristus, dan lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Artinya dengan peristiwa COVID-19 ini juga di sini Yesus mau dinyatakan bahwa seluruh dunia mengikut dia. Dia mampu, Yesus mampu mengalahkan COVID-19 ini. Dan marilah di dalam menyongsong perayaan Paskah ini, mari kita tujukan juga pengharapan dan iman kita. Ada Yesus yang datang menyelamatkan kita, dan kita seluruhnya akan seperti yang dinyatakan firman ini, seluruh dunia datang mengikutinya. Dunia akan mengakui bagaimana kemahakuasaan Tuhan kita Yesus Kristus yang membebaskan kita dari pergumulan-pergumulan ini. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau mengajak kita, yang pertama, bagaimana kita harus mengungkapkan iman kita untuk menyambut Tuhan sebagai Raja yang menyelamatkan dan membebaskan kita. Mari kita perlihatkan, ungkapkan dengan suasana bagaimana kita berdamai, bagaimana kita bersuka cita, sehingga kita mengalahkan penyakit COVID-19 ini. Kita datang kepada Tuhan supaya kita diberkatinya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang meyakini juga pada peristiwa ini yang mau diharapkan adalah bagaimana seluruh dunia akan datang mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Tuhan mampu mengalahkan, Tuhan mampu menaklukkan COVID-19 ini, COVID-19 ini, supaya kita selamat, supaya kita berbahagia. Mari kita sambut Tuhan sebagai Raja kita yang akan membebaskan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur Tuhan Engkau telah mengingatkan kami. Ada mujizat-mujizat yang akan terjadi kepada kami. Karena Engkau Tuhan dan Raja kami yang akan membebaskan dan menyelamatkan kami. Biarlah seluruh hati dan pikiran kami mau menyambut Engkau sebagai Raja kami yang akan menjadi pembebas bagi kami, sehingga kami tidak akan menjadi orang-orang yang takut. Sekalipun keadaan kami pada saat sekarang ini banyak yang menakutkan kami, secara khusus Tuhan dalam memerangi COVID-19 ini, kami percaya Tuhan, kami akan dimenangkan, dan kami orang-orang yang percaya seperti firman ini akan dilihat oleh dunia, dan dunia akan mengikut Engkau, dan nyata kuasamu yang mengalahkan seluruh
COVID-19 ini, dan kami dan bangsa di dunia ini akan bersorak Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja kami yang membebaskan kami dari pergumulan ini. Berkati kami Tuhan, berkatilah jemaat-Mu pada saat sekarang ini, yang kalau mereka dalam keadaan sakit, biarlah mereka dengan kuat kuasa Tuhan disembuhkan. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang bergumul dalam ekonomi, supaya juga mereka melihat ada berkat Tuhan yang memperlengkapi mereka, sehingga tidak takut akan sesuatu hal, tapi mereka akan tetap bersandar karena Tuhan Maha menyediakan. Berkati kami Tuhan, supaya kami tetap sukacita di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati negara kami, berkati bangsa kami yang berjuang melawan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan dengarlah seruan dan doa kami. Halaulah semua penyakit ini, sehingga kami berbahagia, sehingga kami memang nyata sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan pulihkan, yang Tuhan lindungi. Terimalah doa kami ini ya Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatanku adalah dari Tuhan. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Mari teniate Tuhan, rodo au Tuhan, mambo banguali horja, nabi nerebu, Jesus, Jesus, Shalom aman, bayuran di padukuku, anjuran Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu juga. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan kami ini. Amin. Sekarang bersyukur hai hati mulia. sekarang bersyukur, hai hati sempurnakan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita
Pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam bagi kita, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Serta penghiburan diberi